Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fitria dengan NIM 0311523045 bersama Keisha Ayu Pramudita dengan NIM 0311524015. Dengan ini kami menjelaskan sistem barter pertukaran barang atau jasa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem barter secara umum. Sistem barter adalah proses pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi. Barter merupakan sistem ekonomi paling tua yang digunakan oleh manusia sebelum munculnya uang dalam sistem keuangan modern. Dalam barter, kedua pihak harus saling sepakat atas nilai tukar barang atau jasa yang dipertukarkan. Salah satu tantangan dalam sistem ini adalah kebutuhan akan kesesuaian keinginan, yaitu kedua pihak harus saling memiliki barang atau jasa yang satu sama lain dibutuhkan. Walaupun sekarang telah jarang digunakan secara luas, sistem barter masih ditemukan dalam komunitas-komunitas pedesaan atau dalam situasi darurat ekonomi. Selanjutnya yaitu ada istilah barter dalam adat dan budaya. Yang pertama yaitu ada tukar guling, ini dari adat Jawa. Tukar guling adalah istilah dalam masyarakat Jawa yang merujuk pada pertukaran barang atau aset secara langsung tanpa menggunakan uang. Contohnya yaitu seorang petani menukar sebidang sawah dengan sekelompok sapi milik peternak berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama atas nilai dari kedua aset tersebut. Selanjutnya yaitu ada siliasah, siliasih, dan siliasuh. Istilah ini berasal dari budaya Sunda. Siliasah yaitu saling mengasah kemampuan dan pengetahuan. Untuk siliasih, saling memberi kasih, sayang, dan perhatian. Siliasuh adalah saling membimbing dan menjaga satu sama lain. Dalam transaksi barter, filosofi ini mencerminkan bahwa pertukaran barang atau jasa bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan saling mendukung dan saling menguatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan sistem barter. Yang pertama itu digunakan dalam pasar tradisional atau komunitas pedesaan. Misalnya, seorang petani dapat menukar hasil panennya dengan ikan dari nelayan. Yang kedua yaitu efektif dalam lingkungan yang terbatas akses uang tunai. Hal ini umumnya terjadi di daerah pedalaman, kepulauan kecil, atau wilayah pasca bencana yang mengalami kelangkaan uang tunai. Dalam kondisi ini, masyarakat tetap bisa melakukan transaksi ekonomi melalui pertukaran barang atau jasa. Lalu yang ketiga yaitu ada mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Praktik ini mendorong masyarakat untuk saling mengenal, saling membantu, dan saling menghormati yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial dan mempererat hubungan antar komunitas. Barter bisa menjadi cermin dari budaya lokal yang menjunjung keadilan, kesederhanaan, dan kerukunan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Ayu Pramudita. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem barter. Yang pertama, barter tidak memerlukan uang, yang artinya transaksi bisa terjadi tanpa perantara yang berpotensi riba. Ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, sistem barter bisa menjaga hubungan sosial karena melibatkan interaksi langsung antar individu. Dalam Islam, ini sesuai dengan konsep ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Yang ketiga, sistem ini memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, sesuai dengan nilai Islam yang menganjurkan keadilan, distribusi, dan efisiensi pemanfaatan harta. Namun tentu saja sistem barter juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya yang pertama sulit menemukan kebutuhan yang saling cocok atau istilahnya double coincidence of wants. Ini jadi penghambat dalam efisiensi transaksi. Lalu yang kedua, sistem ini tidak efisien untuk skala besar, apalagi kalau lintas wilayah, karena kita tidak bisa menjadikan standarisasi nilai tukar seperti dalam sistem uang. Lalu yang terakhir, barter tidak bisa menyimpan nilai untuk jangka panjang, yang artinya barang bisa rusak atau bisa berubah-ubah nilainya, sehingga menyulitkan dalam perencanaan ekonomi jangka panjang. Dalam Islam, efisiensi dan kejelasan akad tetap penting. Jadi barter kurang cocok untuk konteks modern ini.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sistem barter ini masih relevan di komunitas tertentu, terutama di daerah yang masih memegang nilai-nilai adat dan gotong royong. Dalam konteks Islam, barter mengandung nilai budaya dan sosial yang kuat. Ia menjaga ukhuwah, mendorong kejujuran dalam transaksi, serta menghindarkan kita dari sistem riba. Selain itu, barter mengajarkan prinsip distribusi adil dan kepedulian sosial, yang merupakan nilai inti dari sistem ekonomi Islam. Jadi barter bukan sekedar tukar-menukar barang, ia juga mencerminkan sistem yang adil, kolaboratif, dan etis sesuai nilai yang dijunjung tinggi dalam syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.